Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini, itu pertemuan yang ke-6. Pertemuan ke-5 kemarin, ulangan harian. Ada beberapa temanmu yang belum ikut ulangan harian, tolong nanti segera bergabung, segera mengikuti susulan. Kalau tidak, ya nanti risikonya akan bermasalah sendiri. Anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Khususnya hari ini kita akan melakukan dua hal, yaitu mengidentifikasi dan menelaah struktur teks cerita inspiratif. Dua hal, yaitu yang pertama mengidentifikasinya, dan yang kedua nanti menelaah strukturnya, khususnya teks cerita inspiratif. Dengan dua materi itu, tujuan yang harus kalian selesaikan, kalian capai. Yang pertama, kamu nanti harus menjelaskan pengertian teks cerita inspiratif itu seperti apa. Kemudian kalian nanti juga akan melakukan kegiatan mengidentifikasi informasi, harus bisa mengidentifikasi informasi apa saja. Dan yang ketiga, kalian nanti harus bisa menelaah strukturnya seperti apa, khususnya teks cerita inspiratif itu. Baik, kita mulai dari yang pertama. Silahkan kalian cermati gambar ini. Bisa terlihat gambarnya? Bisa. Oke, bagian yang kiri ada gambar seperti itu. Kemudian sebelah kanan yang atas ada gambar dua hal itu. Kemudian bawah. Nah, setelah kalian mencermati gambar ini, ada pertanyaan, informasi apakah yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Informasi apa? Jadi kalau kamu melihat gambar itu, kira-kira ada informasi apa? Coba Laila. Ada informasi apa, Laila? Jaga diri dari virus. Ulangi, Lala. Jaga diri dari virus. Oh, yang pertama kita diminta untuk menjaga diri dari virus. Khususnya virus apa, Lela? Virus corona. Oke, virus corona. Baik, itu informasi yang pertama. Tina, coba Tin. Kira-kira dari gambar yang atas sebelah kanan, ada informasi apa yang bisa kamu temukan? Gambar apa itu, Tin, kira-kira? Gambar perawat. Perawat ya. Jadi kira-kira menurut kamu informasi apa di situ? Informasi Perawat. Perawat pasien mungkin. Kalau perawat mengenakan pakaian seperti itu, kira-kira perawat yang mana atau perawat yang bagaimana ini? Perawat pasien yang terpapar virus corona. Jadi di sana bisa kita lihat ada informasi petugas medis ya, atau perawat bisa, atau dokter mungkin juga bisa, yang sering kali menangani virus corona. Oke. Rangga, kalau yang bawah itu ada informasi apa enggak? Yang bawah enggak? Oke, baik. Jadi berdasarkan gambar ini bisa kita mendapatkan informasi
tentang wabah virus corona yang sampai saat ini masih menjadi pandemi. Maksudnya pandemi itu wabah tersebut menjangkiti hampir semua negara di dunia ini, maka dinamakan pandemi. Atau melalui gambar yang atas kita tadi Dina sudah menyampaikan itu adalah petugas medis yang bisa jadi petugas medis pun terkena atau terpapar atau menjadi korban virus corona tersebut. Atau bisa juga kita mendapatkan informasi, yaitu kita harus melakukan germas. Nah, di gambar 1, yang kiri ada germas. Apa tuh kira-kira germas itu? Gerakan masyarakat. Masyarakat. Oke, gerakan masyarakat itu ya ada jaga jarak, kemudian ada pakai masker dan seterusnya. Semua itu agar terbebas dari virus corona. Dan mungkin ada informasi-informasi yang lain. Baik, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Menurut kamu dari gambar ini, siapa yang menginspirasi kamu? Maksudnya menginspirasi itu mempengaruhi hati kamu, membuat kamu menjadi lebih bersemangat, atau yang memotivasi kamu, nah itu maksudnya yang menginspirasi. Kira-kira jawabannya apa? Siapa yang menginspirasi kamu? Bisa enggak dari petugas kesehatan itu menginspirasi kita? Bisa. Bisa, ya. Jadi petugas kesehatan yang bekerja keras itu bisa menginspirasi, bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat. Misalnya lagi, bisa enggak pemerintah itu menginspirasi kita? Bisa. Iya, jadi pemerintah membuat namanya germas, gerakan masyarakat, itu bisa menginspirasi kita. Ya, jadi banyak. Jadi yang menginspirasi kita itu bisa petugas medis, dokter, perawat, bisa juga pemerintah, atau bisa pula masyarakat itu menginspirasi kita. Nah, sekarang pertanyaan ketiga ini. Apa inspirasi yang kamu peroleh? Misalnya dari dokter atau dari perawat. Kira-kira inspirasi, motivasi yang kita peroleh dari dokter apa? Ya, mungkin semangat juangnya ya, atau sikap pengorbanannya ya. Karena kalau kita sakit tidak ada dokter, tidak ada perawat, itu mungkin kita akan tidak tertolong, tapi semangat juang para petugas kesehatan ini menginspirasi kita. Perjuangan yang berat dari petugas medis harus kita apresiasi. Nah, ini inspirasi. Atau kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan pemerintah membuatkan germas, gerakan masyarakat, ada 3M atau ada berbagai macam slogan-slogan itu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai supaya penyebaran virus menjadi terkendali, tidak semakin meluas. Germas harus selalu kita galakkan agar Indonesia terbebas dari virus corona. Nah, ini semuanya adalah inspirasi dari teks yang berupa gambar. Baik, sekarang coba kita terapkan di teks berikut. Judulnya Michael Jordan. Anak-anak, kamu itu biasakan kalau membuat teks, tolong teksmu diberi judul ya. Seperti contoh ini, judulnya Michael Jordan. Bisa terbaca kalimat teksnya? Bisa. Baik, saya baca pelan-pelan sambil kamu pahami ya. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek.
Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Kita lanjut. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas California Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk dalam NBA All-Star. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Ini Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Nah, itu adalah contoh teks yang judulnya Michael Jordan. Yang jadi pertanyaan, apakah teks tersebut termasuk teks cerita inspiratif? Oke. Tina, coba. Gimana, Tin? Kira-kira menurut kamu bisa enggak teks ini dikategorikan teks cerita inspiratif? Bisa. Bisa. Kira-kira alasannya apa? Mengapa? Karena dia tidak menyerah saat tidak masuk dalam seleksi. Dia maksudnya siapa, Tin? Michael Jordan. Iya, jadi teks ini ya bisa kita namakan teks cerita inspiratif. Alasannya ya karena di dalam teks ini di dalamnya berisi inspirasi, ada motivasi, ada yang membuat kita menjadi lebih bersemangat. Itu contohnya Michael Jordan yang tipe orang yang pejuang keras, penuh semangat dan seterusnya. Baik, berdasarkan contoh itu, yuk kita simpulkan bahwa kata inspirasi itu artinya ilham. Dan ilham itu sendiri artinya petunjuk atau pikiran yang menggerakkan hati untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, yang dinamakan teks cerita inspiratif adalah cerita yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, media untuk mendapatkan ide atau gagasan yang dapat menambah semangat kita supaya tujuan kita menjadi tercapai. Jadi ketika kamu baca teks ternyata kamu menjadi lebih bersemangat, itu berarti teks tersebut kategori teks cerita inspiratif. Tujuan teks ini yaitu untuk menambah dan menggugah motivasi. Jadi orang membuat teks cerita inspiratif itu ya tujuannya untuk menggugah motivasi, menggugah semangat, agar kalian bisa bertambah percaya dirinya untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi. Jadi ini yang dinamakan teks cerita inspiratif. Anak-anak, ciri-cirinya bagaimana? Yang jelas teks cerita inspiratif itu yang pertama berisi kisah nyata. Contoh tadi Michael Jordan itu nyata.
ada seorang anak waktu masih pelajar ya, atau seseorang yang bernama Michael Jordan itu, dan sampai sekarang itu benar-benar menjadi legenda di sana di Amerika. Yang kedua, teks ini berisi motivasi. Ada banyak motivasinya. Yang pekerja keras, yang dia tidak kenal lelah, yang kemudian menjadi pemain terbaik, prestasinya luar biasa banyak, menjadi pebisnis. Nah, ini semuanya motivasi. Yang jelas yang namanya teks harus ada tema. Misalnya contoh tadi temanya adalah tema keolahragaan atau tema seorang tokoh prestasi olahraga yang luar biasa. Ada judul jelas ya, Michael Jordan misalnya tadi. Memiliki alur. Nah, alur itu urutan cerita. Namanya cerita ya berarti ada alurnya, ada tahapan-tahapannya. Awalnya Michael Jordan itu sekolah, pengen menjadi pebasket, ikut mendaftar seleksi, gagal, terus berlatih lagi, akhirnya diterima dan seterusnya, dan akhirnya menjadi orang yang hebat, terkenal, juara dan seterusnya. Nah, itu ada alurnya ya, ada urutan peristiwanya. Kemudian yang namanya cerita harus bersifat naratif, bersifat cerita, bersifat menceritakan naratif. Kemudian ada tokoh yang diceritakan. Dalam hal ini tadi contohnya Michael Jordan itu yang diceritakan. Kita lanjut anak-anak. Berikutnya kita akan melihat struktur teks cerita inspiratif. Strukturnya saya pikir ini tidak jauh berbeda dengan teks cerpen atau cerita dulu ya, atau di semester 1, bahwa strukturnya yang pertama ada orientasi. Maksud atau bagian orientasi di sini ya berisi pengantar, memperkenalkan tokohnya, latarnya. Kalau tadi contohnya kan yang diperkenalkan adalah seorang yang bernama Michael Jordan, latarnya ada di sebuah, kalau lingkup negara mungkin kalian tahu Michael Jordan itu tokoh di negara mana tak? Yang suka olahraga mungkin tahu, di Amerika ya. Bagian berikutnya rangkaian peristiwa, artinya kisah tokoh dan peristiwa yang dialami hingga puncak. Michael Jordan di teks tadi digambarkan peristiwanya mulai dari awal mendaftarkan, berlatih, gagal atau diterima, terus ikut kompetisi, berprestasi, lah itu ada rangkaian peristiwa. Komplikasi bagian ketiga yaitu puncak, inti cerita yang menjadi inspirasi. Dan resolusi, penyelesaian masalah. Intinya peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Misalnya tadi resolusinya ya Michael Jordan menjadi juara, Michael Jordan menjadi tokoh yang melegenda. Dan bisa jadi teks cerita inspiratif diakhiri dengan koda. Koda itu berupa simpulan atau pesan moral. Simpulan pesan moral yang ditujukan kepada pembacanya. Melalui teks Michael Jordan misalnya di akhir pesannya adalah kita jika ingin sukses harus selalu bekerja keras, penuh semangat, perjuangan yang harus tetap gigih, yang seperti yang dicontohkan Michael Jordan tadi. Anak-anak sekalian, kira-kira seperti itu tugasnya. Tugasnya kalian nanti saya minta untuk membaca teks cerita, sudah saya siapkan teksnya. Kemudian kalian nanti menjawab pertanyaan. Pertanyaannya juga seperti tadi, informasi apa, kemudian siapa yang menginspirasi kamu, dan apa contoh inspirasi yang diperoleh. 3 pertanyaan ini
Setelah itu, teks tersebut kalian telaah strukturnya. Setelah tugas ini selesai kamu kerjakan, petunjuk teknisnya, kamu boleh melihat secara jelas LK-nya, LK6 ya, di Google Classroom sudah Pak Bunto siapkan. Kemudian nanti jika kurang jelas video ini, pembelajaran hari ini, nanti bisa kamu mau simak ulang, kami ikuti lagi, nanti akan saya unggah juga di Classroom. Kemudian kamu bisa mengerjakannya di lembaran kertas boleh, atau di file LK6 tersebut juga boleh. Setelah selesai, kirimkan ke Google Classroom. Nah, sebagai gambarannya, bagaimana LK-nya, saya bukakan dulu ya. Saya jelaskan dulu LK-nya. Sudah kelihatan LK-nya? Laila, sudah? Kelihatan. Ya, jadi LK-nya ini judulnya tugas 6 ya. Nanti kalian harus baca dulu, ada teks judulnya Bu Muslimah. Bagaimana isinya? Baca. Setelah itu bawahnya ada 3 pertanyaan, nanti dijawab. Informasi apakah, siapa yang menginspirasi, dan inspirasinya apa. Setelah itu tugas yang ketiga menelaah struktur. Kalian cukup mengisi panduan seperti tabel ini, misalnya orientasi, kira-kira di teks Bu Muslimah itu bagian orientasinya apa, silahkan ditulis bukti kalimatnya. Rangkaian peristiwanya, karena rangkaian berarti jawaban ini nanti agak banyak ya, pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Komplikasi yang ketiga, puncak. Kira-kira mana dari teks itu yang menurut kamu bagian komplikasinya? Termasuk resolusinya yang mana dan adakah kodenya? Semuanya itu dituliskan di tersebut. Kira-kira anak-anak yang berkaitan dengan teks cerita inspiratif hari ini, coba semuanya dibuka videonya. Chandra, Angga. Akan saya putar dulu sebagai absensi hari ini. Kamu kok terlambat, kenapa, Andra? Andra, kenapa kok terlambat tadi? Nganu, Pak. Ke pasar. Oh, ke Ngewangi Ibu. Nah, ada materi Bu, ada pembelajaran. Ngewangi Ibu, Pak. Baik. Saya potret dulu sebentar ya. Rangga, halo Ga? Videonya. Wis minggat nang dinah gunung Rangga. Baik, yuk saya potret. Salam literasi. Salam literasi. Ya, salam literasi. Dengar enggak suara Pak Pusidol? Oke, ya. Oke, 3, 2. Halo Nana, masih dengar? Masih. Bentar ya. Baik, mungkin ada yang perlu kamu tanyakan berkaitan dengan teks cerita inspirasi. Jadi intinya, ini lagi Tangi. Saya potret ulang. Ini Rangga baru bangun. Saya potret ulang ya.
Gaya bebas boleh. J. Bebas boleh. Gaya bebas. Ya, Urung. dua. Oke, sebentar ya. Baik, anak sekalian, ada pertanyaan enggak? Laila, Tina, Chandra, ada pertanyaan? Boten. Sudah jelas ke sini ya? Boten. Ya, demikian sementara mungkin cukup. Nanti nanti rekaman pertemuan ini akan saya proses dulu, saya kirim info dan nanti segera kerjakan. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Saya ingatkan khususnya Rangga, tugas semester 2, 1, 2, 3, 4, dan 5 ulangan harian. Maaf ya, internetnya agak kurang lancar. Saya pikir saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.